Shalom semuanya. Mazmur 23 yang ditulis oleh Raja Daud lebih dari 3000 tahun yang lalu adalah bagian terkenal dari Alkitab yang memiliki pesan dahsyat tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan sebagai gembala yang akan selalu bersama kita, bahkan dalam bayang-bayang gelap kehidupan. Dan pesan itu telah teruji kebenarannya oleh waktu. Maka dari itu, selama berabad-abad sudah, kata-kata dalam Mazmur 23 ini telah banyak dikutip dalam musik, film, bahkan oleh berbagai pidato bersejarah. Berbeda dengan Mazmur-Mazmur lain yang banyak mencerminkan pengalaman Daud dalam peperangan dan konflik, Mazmur 23 ini justru menghadirkan suasana yang berbeda. Daud menulis ini dengan latar belakang pengalamannya ketika sedang menjadi gembala. Sebagaimana Daud sebagai seorang gembala selalu melindungi dan memelihara domba-dombanya, demikian juga Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala agung yang melindungi dan memelihara umatnya. Bukankah Yesus adalah sang gembala kita yang baik? Tuhan Yesus akan menyediakan segala kebutuhan kita, membimbing kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Seorang gembala akan memenuhi semua kebutuhan dombanya, dari makanan, air, istirahat, keamanan, dan bimbingan. Demikianlah kita akan menerimanya dari Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Berbeda dengan gembala upahan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, Yesus sebagai gembala yang baik selalu menempatkan kebutuhan umatnya di atas segalanya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Tetapi mengapa masih banyak orang percaya itu sedang mengalami penderitaan? Termasuk Anda dan saya juga terkadang mesti mengalami pahitnya kehidupan. Padahal kita merasa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mau mengikuti Dia sebagai domba-dombanya. Apa ada yang salah? Jika kita membaca Alkitab, maka kita dapat menemukan jawabannya. Jadi jawabnya adalah, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa dan kejahatan. Ada roh-roh jahat yang senantiasa ingin mengganggu hidup kita. Kebenarannya dapat kita baca di Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ini adalah ayat yang menceritakan bagaimana malaikat Gabriel terlambat datang gara-gara diserang oleh roh jahat, hingga malaikat Mikael datang membantu. Ayat ini berbicara tentang peperangan rohani itu nyata adanya, bahwa jawaban doa terkadang bisa memakan waktu untuk bisa sampai. Oleh karena ada si jahat yang senantiasa berusaha untuk memperlambat kita mendapat pertolongan. Lihatlah bagaimana malaikat itu berkata, Daniel 10 ayat 12, lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengar perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Bahwa sejak hari pertama Daniel memanjatkan doa itu telah didengar. Namun terjadi delay, bahkan selama 21 hari, karena roh-roh jahat tiba-tiba menyerang. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus untuk kemuliaan nama Bapa, sebenarnya doa kita itu langsung terdengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan segera memberikan kita jawaban. Namun, ingatlah, para setan selalu berusaha mencegah agar jawaban doa itu tidak segera datang, membuat kita terkadang menjadi bersungut-sungut, putus asa, dan kehilangan iman. Karena memang iblis itu selalu ingin menghancurkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Di mana tanpa iman, kita tidak mungkin bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi dari dulu, sekarang, sampai akan datang, kebenarannya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 20 tertulis, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita." Bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung bagi segala dombanya, yaitu kita, yang akan menemani sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman.
Karena sekali lagi, kita sedang hidup di dunia yang jahat, di mana penuh dengan lembah kelam yang gelap dan menakutkan. Maka pada akhirnya, Mazmur 23 ini akan memberikan gambaran bagi kita tentang kerja Yesus yang sesungguhnya sebagai Sang Gembala Agung yang akan membimbing kita melewati lembah gelap kehidupan. Jadi ingatlah selalu, sampai kapanpun, dan jangan biarkan iblis membuat Anda lupa akan 6 kebenaran penting dalam 6 ayat di Mazmur 23 ini yang dapat memberikan kita harapan dan kekuatan dalam menghadapi gelapnya hidup. Amin. 1. Segala kebutuhan kita akan tercukupi. Mazmur 23 ayat 1 tertulis, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 dibuka dengan ayat yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Ini artinya dengan mengucapkan ini, kita menyatakan bahwa kita adalah dombanya. Seperti domba di alam bebas yang banyak mendapat ancaman, seperti datangnya serigala, ular, cuaca badai, kekurangan air, makanan, panas terik matahari. Kita menjalani hidup di dunia ini juga mengalami banyak ancaman yang membuat kita takut, seperti kekurangan, ketidakadilan, kesakitan, kesesatan, dan lain-lain. Tetapi Tuhan adalah gembala kita. Dia yang akan memimpin dan memelihara hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan sudah berkomitmen untuk mencukupi segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi untuk apapun keperluan kita, kita mempunyai Gembala Agung sebagai sumber penyedia yang mampu mencukupinya untuk kita. Asalkan kita mau mengikutinya selalu. Karena domba yang tidak mendengar suara gembala akan tertinggal dan akan berada di situasi yang penuh masalah. Tetapi meskipun begitu, Tuhan pun akan tetap datang mencari untuk menyelamatkannya dari segala bahaya. Mungkin kita sekarang sedang tidak sadar bahwa telah menjauh dari suara gembala Yesus hingga mengalami berbagai kesulitan. Namun bersabarlah, pertolongan Tuhan akan segera datang untuk menolong kita. Dengarkan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita agar kita bisa bergerak sesuai dengan apa yang gembala kita kehendaki. Pada akhirnya, oleh karena kasih karunia, segala kebutuhan seperti makanan, minuman, ketenangan, bimbingan, kedamaian, bahkan kebebasan dari rasa khawatir akan diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Haleluya, amin. 2. Damai sejahtera melingkupi hati kita. Mazmur 23:2 tertulis, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengan indahnya, Daud memakai domba sebagai ilustrasi akan Dia dalam Mazmur 23 dan Tuhan sebagai gembalanya. Lihatlah bagaimana Tuhan Sang Gembala akan membaringkan domba untuk dapat tidur di padang rumput yang hijau. Karena bagi binatang domba, tidur merupakan hal yang sulit. Domba sangat mudah stres. Taruhlah gangguan sedikit, maka domba tidak dapat tidur. Jangankan serigala, bahkan jika ada serangga yang mengganggu, domba tidak dapat tidur. Jika perutnya kosong, maka domba tidak dapat tidur. Jika lagi haus, domba tidak dapat tidur. Segala keperluannya harus terpenuhi, baru bisa domba itu tidur. Anjing dapat kita latih untuk duduk, tetapi domba hanya bisa duduk kalau semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Faktanya lagi, domba merupakan hewan yang lemah. Domba tidak dapat mematikan lalat, tidak dapat berlari kencang, tidak dapat mengatasi mara bahaya. Bahkan salah satu kelebihan domba telah menjadi kelemahan terbesar hewan domba, yaitu domba terlalu jinak dan polos, sehingga domba mudah tersesat, hilang, dan celaka. Maka ketergantungan domba pada gembalanya adalah gambaran yang indah tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Sama seperti domba yang mencari suara gembalanya untuk mendapatkan makan dan perlindungan, kita juga harus senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yesus berkata di Yohanes 10:27, Domba-dombaku
mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dengan mendengarkan dan mematuhi suaranya, kita akan mengalami kasih dan pemeliharaannya yang sempurna. Kita bagaikan domba yang sangat mempunyai banyak kebutuhan, dan Tuhan memahami serta sanggup memenuhinya untuk kita. Karena kita baca bahwa Ia membaringkan aku. Ini artinya Tuhan sendiri yang bekerja untuk membaringkan kita. Tugas kita hanya percaya saja. Yesaya 26 ayat 3 tertulis, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Seperti domba yang hanya bisa tidur jika ada damai sejahtera, maka Tuhan akan membuat kita merasakan damai sejahtera agar kita bisa istirahat dalam kedamaian. Mungkin sekarang kita sudah mengalami perasaan khawatir, tetapi kita punya gembala yang berada di depan kita, yang tahu akan segalanya, yang menguasai alam semesta. Melalui bimbingan Roh Kudus, kita akan dibawa menuju air yang tenang. Jangan biarkan kaki kita terjebak oleh tipu daya iblis, sehingga tidak dapat melangkah maju. Segera hindari jebakan-jebakan iblis, seperti pikiran negatif, overthinking, rasa putus asa, bahkan kemalasan. Teruslah berjalan, karena Tuhan sedang membimbing kita menuju air yang tenang. Air yang tenang adalah apa yang diinginkan oleh domba. Maka kebenarannya adalah Tuhan sedang membimbing kita menuju apa yang sesungguhnya diinginkan hati kita masing-masing. Jika kita tidak mau dibimbing, maka sebenarnya itu kita sedang menolak untuk mendapatkan keinginan kita. Sebaliknya, orang yang bersedia menerima bimbingan suatu hari akan mendapatkan apa yang diinginkan di dalam hidupnya. Haleluya, amin. 3. Kekuatan baru selalu kita terima. Mazmur 23 ayat 3 tertulis, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kesedihan, keputusasaan, depresi, kebingungan, lemah dan letih lesu adalah musuh bagi jiwa manusia. Demikian juga domba ketika mengalami trauma, entah itu akibat dari bertemu serigala, kelaparan, atau mara bahaya lain, maka domba tersebut akan menjadi pendiam. Bahkan untuk berjalan saja, domba tersebut harus digendong saking ketakutannya. Maka Tuhan sebagai gembala akan menyegarkan kembali jiwa yang sudah lelah. Tuhan tidak mengganti orang-orang yang sudah rusak jiwanya, tetapi Tuhan akan merestorasi kembali tulang yang patah itu. Ketika Anda merasa sudah lelah, sudah banyak berbuat salah, sudah lambat, sudah tua, yang pada intinya merasa sudah tidak layak lagi, ketahuilah bahwa Tuhan akan menyegarkan kembali jiwa Anda. Selama kita masih bernafas, selalu ada kekuatan baru yang siap dilimpahkan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membuang domba yang kelihatan sudah tidak berguna lagi di mata dunia. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan akan menyegarkan kembali domba itu sehingga kembali menjadi bersinar di mata dunia. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan, seperti yang Yesus rasakan di Matius 9 ayat 36. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita semua telah dipanggil kepada satu tugas terhebat yang pernah ada, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini, agar semua orang mengetahui bahwa ada Tuhan yang sangat baik, bersedia untuk menjadi gembala bagi mereka yang terlantar. Karena orang yang tidak memiliki gembala akan menjadi lelah dan terlantar. Layaknya domba yang lemah, tidak mempunyai cakat maupun taring, manusia sesungguhnya sangat lemah. Lihatlah, usia jika sudah 70 tahun ke atas, maka manusia akan menjadi lemah. Maka pada akhirnya, semua manusia memerlukan gembala yang dapat menuntun kepada jalan yang benar. Oleh karena namanya, kita dapat mengetahui bahwa Ia adalah sumber segala penyembuhan, pemeliharaan, dan keselamatan. Sebagai Bapa yang penuh kasih, Ia tidak hanya menopang kita dalam masa sulit, tetapi juga membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk hidup dalam rasa percaya yang menyeluruh kepadanya. Haleluya, amin. 4. Perlindungan dan penghiburan Tuhan dalam menjalani hidup ini.
Mazmur 23 ayat 4 tertulis, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Lembah kekelaman adalah gambaran yang sangat kuat tentang situasi-situasi dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian, kesedihan, dan penderitaan. Ini bisa berupa kehilangan orang yang dicintai, sakit penyakit, kegagalan, atau bahkan krisis iman. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, emosi seperti takut, cemas, dan putus asa seringkali menguasai diri kita. Kita merasa sendirian dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ayat ini menegaskan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, Tuhan selalu beserta kita. Kehadirannya adalah sumber perlindungan dan penghiburan yang tak tergantikan. Gada melambangkan kekuatan Tuhan yang melindungi kita dari musuh, sedangkan tongkat melambangkan bimbingan yang menghibur dalam setiap langkah kita. Terkadang untuk mencapai gunung, kita harus melalui lembah kelam. Dengan kata lain, ketika kita ingin dibawa Tuhan menuju kedewasaan iman, terkadang kita harus berproses dalam kesalahan dan kesengsaraan yang Tuhan izinkan kita alami demi menjadi dewasa. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita untuk menjaga agar pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, untuk menjaga agar kita mampu hidup selaras dengan rencana indahnya. Terlebih lagi, menjadi tua adalah satu hal yang tidak akan dapat pernah bisa kita hindari. Setiap detik waktu berjalan, setiap detik pula kita sedang menuju lembah gelap bernama kematian, membuat manusia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika seseorang itu mati? Apakah mati itu seperti tidur? Apakah sangat menyakitkan? Dan lain-lain. Khawatir akan rasa kematian telah menghantui setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini. Tidak ada manusia yang dalam satu titik kehidupan tidak pernah khawatir akan kematian. Maka dengarkanlah perkataan Gembala Agung kita Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1-3. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada." Sungguh luar biasa. Meskipun kita semua pada akhirnya akan berjalan menuju lembah kematian, Tuhan Yesus akan tetap membimbing kita hingga sampai bisa masuk ke dalam kediamannya, agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada di satu tempat yang sama. Luar biasa. Haleluya. Amin. 5. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mendapat berkat. Mazmur 23 ayat 5 tertulis, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Ayat ini menggambarkan kasih dan pemeliharaan Allah yang begitu besar bagi umatnya, bahkan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup. Hidangan di hadapan lawan menunjukkan bahwa bahkan saat kita menghadapi musuh atau tantangan hidup, Tuhan tetap menyediakan segala yang kita butuhkan untuk bertahan dan menang. Lalu, mengurapi kepala dengan minyak. Minyak dalam budaya Timur Tengah sering digunakan sebagai simbol sukacita, keberhasilan, dan berkat. Tuhan memahkotai kita dengan berkat-Nya. Ketika gembala mengurapi domba dengan minyak, gembala tersebut ingin dombanya merasakan kesembuhan dari sebuah luka maupun dari serbuan serangga. Demikian juga, kita diurapi agar segala luka-luka kita menjadi sembuh, baik itu luka di hati maupun fisik. Melindungi kita dari serbuan serangga masalah yang kadang mengejar kita setiap hari. Tuhan selalu hadir untuk melindungi kita. Semua ini dapat kita terima oleh karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah kalah oleh kesalahan kita. Yang harus kita terus lakukan adalah seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 25 ayat 1-2. Dari Daud, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya.
Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepada Tuhan saja kita percaya. Haleluya. Amin. 6. Perkenanan Tuhan atas hidup kita. Mazmur 23 ayat 6 tertulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah salah satu ayat terindah yang pernah ada dalam Alkitab. Lihatlah bagaimana Daud menggunakan kata akan. Daud tidak menggunakan kata mungkin atau berharap, tetapi menggunakan kata akan yang adalah ungkapan keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti seumur hidup. Kenyataan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti setiap anak-anak Tuhan, yaitu kita semua sepanjang hari, setiap hari, sampai seumur hidup. Hal ini senada dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa hanya ada kebaikan saja yang mengikuti kita, anak-anak Tuhan. Fakta terlihat. Jikalau Anda sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda telah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka kebajikan kemurahan belaka, tidak ada yang jahat, akan mengikuti Anda selama-lamanya. Meskipun mungkin Anda sedang merasakan hal yang tidak enak, akan tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Dan ingatlah selalu, meskipun perjalanan hidup ini sangat berat, akan tetapi di ujung, kita akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Bapa berada. Jiwa kita akan kekal di sana. Pengkhotbah 3:11 tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan adalah Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu. Meskipun kita tidak selalu mengerti jalannya, kita dapat mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Tuhan telah menanamkan dalam hati manusia kerinduan akan sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan duniawi. Kita memiliki kerinduan akan kekekalan, dan Tuhan berjanji bahwa kita akan sampai dan berdiam dalam kekekalan di rumah Bapa. Haleluya, amin. Sebagai penutup, jika kita merenungkan Mazmur 23 secara mendalam, kita dapat sebuah pemahaman akan pentingnya bagi domba untuk memiliki pendengaran yang tajam. Karena kalau domba tidak mau mendengar suara gembala, maka akan tersesat dan jatuh dalam berbagai kesulitan. Sedangkan kalau bisa mendengar, maka akan terhindar dari berbagai bencana. Begitu pula dengan kita yang digambarkan sebagai domba. Kemampuan mendengar ini artinya merasakan datangnya informasi dari Tuhan melalui jiwa kita, entah itu mendengar maupun dari membaca atau dari intuisi yang diberikan oleh Roh Kudus. Satu kebenaran penting, Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya terus berbicara kepada kita. Tidak ada masa di mana Yesus diam. Yang ada, kita harus peka, bisa menangkap informasi yang dari Tuhan Sang Gembala kita. Matius 28 ayat 20 tertulis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah makna bahwa Yesus selalu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika ada yang merasa bahwa Tuhan tampaknya diam, ini artinya kita yang lagi kurang peka. Maka dengarkan selalu suara Sang Gembala kita. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup yang terkadang membuat lelah ini akan terbayar sempurna. Kita akan bersama-sama sampai ke dalam rumah Bapa di surga dan diam dalam sepanjang masa, menikmati kekekalan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.